Ya, puji Tuhan. Selamat malam, Bapak Saudara. Salam. Selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam online discipleship Revival Data Ministry. Oke, malam hari ini kita akan membahas temanya, yaitu tentang anak sulung dan anak bungsu. Nah, saudara, bagi yang punya anak dua, ya, pasti Anda akan menyebut anak yang nomor satu disebut sulung dan yang kedua disebut bungsu. Nah, yang tengah itu sebutannya ya bukan sulung, bukan bungsu ya. Nah, saudara, jadi kalau anak tunggal bagaimana? Anak tunggal itu sebenarnya gabungan ya, bisa disebut sulung, juga bisa disebut bungsu. Nah, saudara, kenapa kita harus belajar tentang anak sulung dan anak bungsu? Saudara, bicara tentang anak ya, anak itu punya rezekinya masing-masing. Ya, ketika Tuhan memberkati, anak itu juga akan menerima atau mewarisi blessing daripada orang tuanya. Nah, bagaimana nasib daripada anak sulung dan bagaimana nasib daripada anak bungsu tentang hal berkat seperti ini. Oke, malam hari ini kita akan langsung belajar ya tentang anak sulung dan anak bungsu. Nah, saudara, anak sulung dan anak bungsu. Tentang anak sulung dulu ya, kita bahas bersama-sama. Anak sulung. Anak sulung itu adalah kekuatan bapaknya. Bisa disebut sebagai permulaan kegagahan seorang laki-laki yang terutama ya dalam keluhuran. Yang terutama dalam kesanggupan. Ada istilah bahwa anak sulung itu membual seperti air atau melimpah seperti air ya. Dan dia disebut yang terutama. Ini mengutip pernyataan Yakub kepada Ruben, anak sulungnya. Jadi pernyataan yang dibuat malam hari ini berdasarkan apa yang dikatakan oleh Yakub kepada anak sulungnya yang namanya Ruben. Kita tahu ya, bahwa Israel atau Yakub itu punya 12 anak. Nah, anak sulungnya siapa? Anak sulungnya Ruben ya. Ruben. Nah, dari Ruben itu anaknya Lea ya. Lalu ada yang bungsu. Banyak orang kadang-kadang terkecoh katanya yang bungsu itu Yusuf. Enggak sebenarnya. Yang paling bungsu itu namanya Benyamin atau Ben-Oni ya. Itu anaknya Rahel. Jadi Yakub itu punya 2 istri dan 2 gundik ya. Nah, dia punya 12 anak. Tapi kita akan melihat di sini apa yang pernah dikatakan oleh seorang bapak yang namanya Yakub ini kepada anaknya. Khususnya ketika dia berkata kepada anaknya yang sulung namanya Ruben. Coba kita melihat bersama-sama satu ayat di dalam Kejadian pasal 49. Kejadian 49, ayat 3 dan ayat yang keempat. Mari kita baca sama-sama ya. Kejadian 49, ayat 3 sampai 4. Ruben, engkaulah anak sulungku, kekuatanku, dan permulaan kegagahanku. Engkaulah yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. Engkau yang membual sebagai air, tidak lagi engkau yang terutama sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. Waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya. Dia telah menaiki pertiduranku. Nah saudara, ya memang kalau kita melihat Alkitab itu nggak ada yang ditutup-tutupi ya. Semua yang peristiwa itu akan ditulis. Jadi Alkitab yang kita punya ini jujurnya luar biasa. Jadi walaupun Ruben itu pertama diakui oleh bapaknya, yaitu Yakub, sebagai anak sulung, yaitu kekuatan dari permulaan kegagahannya. Dia terutama dalam keluhuran, ya, yang dimuliakan, yang diharapkan, ya, yang terutama dalam kesanggupan. Jadi anak sulung ini diharapkan oleh bapaknya nantinya, saudara, dia bisa sanggup kalau bapaknya mati, dia bisa menggantikan posisi bapaknya untuk mengayomi adik-adiknya. Sehingga dibilang yang terutama dalam kesanggupan. Nah,
engkau yang membual sebagai air. Ada blessing yang lebih dibanding dengan adik-adiknya. Namun saudara, tadi ayat mengatakan ya, tidak lagi engkau menjadi yang terutama. Ada kesalahan yang dibuat oleh Ruben. Ya, Ruben itu sebagai anak sulung satu kali dia menaiki tempat tidur bapaknya. Ya. Nah, lalu dari situ bapaknya bilang gitu, kamu sudah melanggar kesuciannya dengan menaiki tempat pertiduranku itu. Akhirnya saudara, hak kesulungannya pindah saudara. Ya, bukan kepada si Ruben itu. Tapi apa yang dikatakan oleh Yakub kepada Ruben ini boleh menjadi sebuah acuan tentang si anak sulung. Bahwa anak sulung itu adalah kekuatan dari permulaan kegagahannya. Ya. Jadi ini merupakan satu hal yang sangat-sangat ekstra ya, karena apa? Sebelum semuanya jadi ya, itu semuanya dulu dilimpahkan ya oleh bapaknya ini seluruh energi kekuatannya ya untuk menghasilkan si anak ini saudara. Maka dibilang sebagai permulaan kegagahannya dan biasanya menjadi sesuatu yang sangat dibangga-banggakan ya. Nah, saudara, kita bisa melihat di sini satu pembelajaran tentang si anak sulung. Bahwa seorang anak sulung ya, seorang anak sulung memiliki berkat yang lebih utama dibanding dengan yang lain, yakni yang disebut dengan hak kesulungan. Ya, nah saudara, tradisi orang Yahudi, saudara, bahwa anak sulung itu nanti ya, kalau orang tuanya berbagi warisan, anak sulung itu mendapatkan yang lebih banyak dibanding adik-adiknya, saudara. Ya. Kenapa harus begitu? Karena anak sulung ini nanti harus menggantikan peran bapaknya. Makanya dia mendapatkan warisan lebih banyak daripada adik-adiknya. Enggak peduli adiknya 1000 di bawahnya. Si anak sulung itu tetap mendapatkan presentasi yang lebih banyak lagi. Ya, kenapa? Tanggung jawab nanti akan diserahkan ada di dalam pundak si anak sulung itu. Nah, bicara tentang kesulungan itu adalah sesuatu yang sangat-sangat ya dihargai ya, yang sangat-sangat didambakan. Jadi kalau tentang kesulungan nanti kita melihat ya, bagaimana ada yang memperebutkan siapa yang sulung, siapa yang bungsu, merasa dirinya sulung, merasa dirinya ya lebih mempunyai hak lebih daripada yang lainnya. Tapi ada satu cerita di dalam Alkitab, saudara. Ya, Yakub ya, Yakub itu kita tahu, Yakub itu punya saudara. Tadi Yakub bilang tentang kesulungan kepada Ruben. Jadi Yakub itu tahu persis tentang nilai kesulungan itu. Sehingga Yakub itu lahir sebagai anak nomor kedua. Kalau memang Alkitab bilang sih sebenarnya, ketika mau keluar itu saling rebutan ya. Si Yakub ini dikatakan memegang tumit kakaknya. Mungkin saudara ya, si Yakub itu ketika Esau keluar lebih dahulu gitu, dia berpikir, kenapa kamu yang sulung? Gua mau yang sulung dong. Jadi kaki kakaknya itu ya ditarik. Tapi kakaknya lebih kuat dia keluar duluan. Akhirnya Esau menjadi yang sulung dan Yakub akhirnya menjadi yang nomor 2 atau yang menjadi anak bungsu, saudara. Ya, nah, tapi kita perhatikan di sini. Yakub tahu dirinya adalah anak bungsu. Esau dia terlahir sebagai anak sulung. Tapi kita perhatikan ketika Esau ya bersama Yakub itu bersama-sama bertumbuh, apa yang terjadi? Esau itu tidak menghargai hak kesulungan. Sementara Yakub karena dia tahu dia bukan anak sulung, dia mengejar kalau bisa aku mendapatkan hak kesulungan itu. Ya, Anda tahu ceritanya ya? Akhirnya dia berkolaborasi dengan maminya, ya, lalu bikin sop kacang merah. Ketika Esau itu pulang,
ya dari berburu. Lalu Esau itu mencium bau sop kacang merah itu ya, bronebun. Wah, dia langsung ngiler di situ, langsung lo, mana itu? Ya, apa itu? Nah, tapi Yakub dengan liciknya dia bilang gini, kasih dulu hak kesulungan itu kepadaku. Apa jawaban daripada Esau? Hak kesulungan apa itu? Paling nanti aku juga akan mati. Ambil saja, tuker dengan semangkok sop kacang merah itu. Dan akhirnya Anda lihat ya, Yakub dengan tipu muslihatnya juga mengambil hak kesulungan itu dari Ishak bapaknya itu. Dan setelah Esau sadar, akhirnya Yakub ketakutan lalu dikejar-kejar, lalu Yakubnya pergi ke omnya namanya Lakban ya. Nah, dari situ itu cerita garis besarnya seperti itu. Nah, di sini kita bisa mengambil sebuah pengertian atau pelajarannya bahwa Esau menjual hak sulungnya kepada Yakub adiknya hanya seharga sepiring sop kacang merah. Nah, kacang merah, merah ya, Edom artinya merah. Saudara, berkat menjadikan orang kaya dan berkuasa dan menjadi tuan atas yang lainnya. Coba lihat ayatnya, ini yang saya ceritakan tadi, Kejadian 25 ayat 30. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebab namanya disebut Edom. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Saud Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungannya itu, hak kesulungan itu? Saudara, Anda lihat perkataan daripada Esau ini. Sebentar lagi aku akan mati. Apa gunanya bagiku hak kesulungan itu? Saudara, Anda lihat ya, bahwa menjadi anak sulung itu adalah sesuatu yang memiliki nilai besar. Karena punya hak yang disebut hak kesulungan. Di mana anak sulung itu mendapatkan blessing, mendapatkan berkat lebih banyak daripada anak-anak yang lainnya. Termasuk anak bungsu. Tapi apa yang terjadi dengan Esau? Demi semangkok sup kacang merah itu, dia bisa berkata, sebentar lagi aku akan mati, apa gunanya? Ya, apa gunanya? Di sini kita bisa melihat bahwa Esau itu meremehkan, ya, tidak menghargai yang namanya hak kesulungan itu. Sementara Yakub yang sebenarnya bukan anak sulung, akhirnya Yakublah yang menerima hak kesulungan itu, ya. Walaupun caranya sedikit licik, saudara. Itu tertulis di dalam Kejadian pasal 27. Kejadian pasal 27 ayat 27 sampai 29. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinyalah dia, katanya, sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia. Dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Anda lihat saudara, ini merupakan satu blessing yang diberikan oleh Ishak kepada Yakub, ya. Walaupun Ishak itu sebenarnya mengira bahwa Yakub itu adalah Esau. Lalu Yakub diberkati oleh siapa? Oleh Ishak di sini, ya. Dia berkatakan begini, sesungguhnya bau anakku ada sebagai padang dan diberkati Tuhan. Berkat apa? Allah memberkati kepadamu embun yang dari langit.
embun itu adalah berkat spesial, ya. Dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, suku-suku bangsa akan sujud kepadamu, dan kamu akan menjadi tuan atas saudara-saudaramu. Anda lihat ya, bunyi daripada berkat untuk anak sulung itu semua hal yang baik dicurahkan, diberikan, dilimpahkan kepada si anak sulung itu. Ya, embun dari langit. Kenapa saya katakan embun itu adalah berkat spesial, saudara? Alkitab berkata gini, ya. Tuhan menurunkan matahari, memberikan matahari dan hujan kepada baik orang yang baik maupun yang orang jahat, ya. Semuanya dapat hujan dan dapat juga panas matahari. Gak peduli orang itu orang berdosa atau orang benar, mereka boleh menikmati matahari, mereka juga boleh menikmati hujan itu. Artinya hujan itu adalah berkat umum, ya. Tapi embun itu hanya diberikan atau ada di tempat yang tinggi. Biasanya di puncak gitu ya. Nah, kalau di Jakarta sudah nggak ada embun. Yang ada apa? Asap knalpot. Nggak ada embun istilahnya. Walaupun lari-lari di Senayan kalau macam itu cuma rame-rame aja. Tapi yang dihirup sebenarnya udara apa? You know? Itu lalu lalang bis itu dan sebagainya. Wah, ketika polusi itu Jakarta paling tinggi, betul ya? Nggak ada embun di Jakarta, ya. Nah, saudara. Tapi kita lihat di sini, embun itu hanya ada di tempat tinggi, nggak ada di sembarang tempat. Itu yang saya maksud, bahwa embun itu adalah berkat spesial yang dari Tuhan. Dan itu adalah faktor yang dibunyikan oleh Ishak ketika memberkati Yakub yang dikira Esau sebagai anak sulung. Ya, kiranya embun yang dari langit, ya. Ya, embun yang dari langit itu turun atasmu. Wah, berkat spesial, lebih dari yang lain. Tanah yang gemuk-gemuk, gandum, anggur yang berlimpah-limpah. Bahkan bangsa-bangsa akan sujud kepadamu dan kamu akan menjadi tuan atas saudara-saudaramu. Lalu dia dapat berkat itu. Ya, setelah itu saudara, Yakubnya ya terus lapor ke maminya ya. Dah, lalu Esaunya datang. Dari berburu dia masak juga, kasih ke bapaknya. Bapak, aku udah dapat nih, ya. Ini masakanku. Makanlah. Loh, tadi siapa? Tadi udah ada yang datang ke sini. Dan semua berkat hak kesulungan itu sudah aku berikan kepada dia. Mendengar itu Esau kurang ngajar ini. Si penipu ini yang mendahului itu semuanya. Lalu dia meraung-raung di depan bapaknya. Masa sudah nggak ada lagi? Berkati akulah apa yang masih tersisa. Lalu kepalanya disodorkan. Lalu Ishak mulai memberkati. Ya, diberkatilah dengan tanah yang tandus. Tadi tanah yang subur, ya. Sekarang tanah yang tandus, ya. Dengan apa? Gandum, dengan ini yang kurus-kurus, pokoknya yang kurang-kurang semuanya. Karena yang surplus, yang terbaik sudah diberikan kepada si anak sulung itu menjadi hak kesulungannya. Amin. Sekarang nangkep ya. Kenapa hak kesulungan itu penting? Tapi yang punya hak kesulungan tidak menghormati, tidak menghargai, sehingga hak kesulungannya jatuh kepada orang lain, yaitu adiknya. Sehingga dia hanya mendapatkan sisanya. Dan sisanya itu sebenarnya hal-hal yang tidak berarti. Kalau tanah tandus, saudara, lalu Anda menghadapi tanah tandus, lalu Anda mencoba untuk bercocok tanam di tanah yang tandus, itu kan membuang energi yang begitu luar biasa, betul? Untuk menghasilkan sebuah hasil. Nah, diperlukan energi, ya. Tapi kalau tanahnya subur, benih jatuh aja langsung tumbuh, saudara ya. Nah, dulu Indonesia dibilang, wah Indonesia itu tanahnya subur luar biasa.
Sehingga si Kus-Plus itu ya, dia pernah ngarang lagu ya, bukan lautan hanya kolam susu. Ya tahu? Nah, kail dan jala untuk menghidupimu ya. Tongkat dan kayu jadi tanaman. Ya, saking suburnya saudara ya, negara kita katanya gitu. Kesuburan yang luar biasa. Nah saudara, malam hari ini kita belajar kenapa saudara anak sulung dan anak bungsu ini perlu kita ketahui. Dan sebenarnya, kenapa kita harus tahu tentang berkat anak sulung dan berkat anak bungsu ini? Saudara, tadi ada kalimat katakannya, semua bangsa akan sujud kepadamu. Engkau akan menjadi Tuhan atasku. Kenapa? Karena hak kesulungan itu, saudara, itu yang menjadikan, ya, akhirnya yang mendapatkan berkat itu boleh mendapatkan satu nilai ya hidupnya itu derajatnya melampaui melebihi orang-orang yang lainnya. Nah, saudara, sekarang kita lihat Alkitab ada mencatat juga tentang anak sulung begini, ya. Anak sulung di Mesir. Nah, nanti Anda lihat ya. Anak sulung di Mesir. Anda lihat satu kali ya, Tuhan itu mau membawa bangsa Israel keluar. Tapi ditahan oleh Firaun. Tuhan bikin mujizat 10 kali. Yang ke-10 adalah anak-anak sulung di Mesir itu pada mati semuanya. Nah, sejak peristiwa kematian anak sulung di Mesir, sekarang Tuhan memberi pernyataan bahwa anak sulung itu adalah miliknya. Coba Anda lihat Keluaran pasal 4, ayat 22 sampai ayat yang ke-23. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan Israel, ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung. Anda perhatikan di sini pernyataan Tuhan ketika Musa ya menyampaikan firman Tuhan kepada Firaun ini, dia berkata, orang Israel itu adalah anak sulungnya Allah. Kalau engkau tidak melepaskan anak sulungnya Allah, nanti akan ada malapetaka yang besar. Tuhan akan membunuh anakmu, yaitu anak-anak yang sulung itu. Nah, saudara, kita perhatikan di sini, ya. Jadi tentang anak sulung ini, sekarang ada satu ya statement yang Tuhan telah katakan bahwa anak sulung itu sekarang menjadi miliknya Tuhan. Ya, miliknya Tuhan. Anak sulung. Saya nggak ngomong buah sulung. Ya, anak sulung. Tapi anak sulung ini adalah miliknya Tuhan. Jadi anak sulung itu miliknya Tuhan. Sehingga berkatnya berbeda. Karena apa? Dia punya status sesuai dengan apa yang Tuhan katakan ini. Bahwa anak sulung itu adalah miliknya Tuhan. Nah, dalam Keluaran pasal 13 ayat 15, baca lagi ya. Sebab ketika Firaun dengan tegar menolak untuk membiarkan kita pergi, maka Tuhan membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung manusia sampai anak sulung hewan. Itulah sebabnya maka aku biasa mempersembahkan kepada Tuhan segala binatang jantan yang lahir terdahulu dari kandungan. Sedang semua anak sulung di antara anak-anakku lelakiku tebus. Ya, peristiwa Allah membunuh anak sulung dan Allah mengatakan bahwa orang Israel adalah anak sulungnya. Sekarang bagi orang Israel itu adalah saat dia menguduskan anak-anak sulung Israel dan mengklaim haknya atas mereka. Yakni karena apa? Karena tanda darah di depan pintu mereka. Tanda darah ini adalah lambang penyerahan anak-anak sulung mereka kepada Tuhan.
dan diserahkan dalam perlindungan Tuhan terhadap maut. Ya, terhadap maut. Saudara, anak sulung ini kalau tidak dipersembahkan kepada Tuhan, sekarang kita lihat ya, ada dua tipe anak sulung. Anak sulung Mesir yang tidak dimiliki Tuhan, yang bukan miliknya Tuhan, dan anak sulung yang menjadi miliknya Tuhan. Itu berbeda. Ya, berbeda. Nah, saudara, ada peristiwa-peristiwa ya, yang kadang-kadang mungkin orang berpikir gini ya, satu kali ada kecelakaan, saudara. Ya, di dalam pesawat itu ternyata, saudara, isinya adalah anak-anak bos, ya. Nah, ada beberapa anak-anak bos orang-orang hebat lah di Indonesia gitu ya. Saya nggak sebut ya. Nah, dan saudara, itu beberapa orang yang naik pesawat itu kejadian di Medan itu yang pesawat jatuh itu ya. Nah, peristiwa pesawat jatuh itu ada 3 anak konglomerat, anak bos lah ya di Indonesia ini. Dan anak konglomerat itu semuanya, 3-3-nya adalah anak sulung yang telah dipersiapkan untuk menjadi ahli waris perusahaannya itu. Ya, perusahaannya itu. Nah, usut punya usut, saudara. Kenapa ya terjadi musibah dan kok 3 ini akhirnya bisa jadi seperti itu? Lalu saudara ada yang cerita nih, ya. Ternyata perusahaan atau usaha daripada orang itu ada kaitannya dengan satu gunung yang ada di Jawa Timur. Tahu ngerti ya? Dia bisa berhasil sukses karena ada kaitannya dengan Gunung Kawi. Ya, suksesnya di sana ini. Nangkep saudara ya. Nah, peristiwa seperti itu. Ya, yang salah satu keluarga saya kenal dengan keluarga itu. Saya tahu gitu ya. Dan sekarang keluarga itu setelah peristiwa itu, anak-anaknya semuanya sekarang bertobat ya, masuk gereja. Sekarang mereka tidak mau keluar dari jalur keluarga itu dengan menjadi anak Allah gitu loh, maksud saya ya. Dikepang menjadi anak Allah. Kenapa? Itu roh maut menuntut terus seperti itu loh. Ya, dituntut oleh roh maut seperti anak Mesir ya. Dia dibunuh dengan malaikat maut, sementara anak-anak sulung ya, orang Israel nggak ada sedikit pun yang mati. Kenapa? Karena lambang darah yang dioles di ambang pintu itu. Ya. Darah yang dioles di ambang pintu itu menebus anak sulung itu. Sehingga malaikat maut ketika memasuki rumah orang Israel yang ada tanda darah di ambang pintunya itu, anak sulungnya tetap hidup. Sementara yang tidak ada darah di ambang pintu itu, anak sulungnya mati semuanya. Tangkap ya? Jadi peristiwa itu, saudara, setelah ambang pintu itu, lah disinilah saudara, ini satu pengertian secara rohani ya, bahwa kalau kita punya anak, ya, kenapa harus diserahkan kepada Tuhan? Nah, penyerahan kepada Tuhan supaya anak itu sekarang menjadi miliknya Tuhan. Nah, kalau itu menjadi miliknya Tuhan, peran kita sebagai orang tua apa? Kita hanya inang pengasuh. Ya, anak yang kita asuh itu adalah anaknya Allah yang dititipkan kepada kita untuk diasuh. Nanti segala sesuatunya Allah yang akan mencukupi semua kebutuhannya itu. Baca Keluaran pasal 12. Nah, ayat 22 sampai 23. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Yang terancam siapa? Yang terancam adalah si sulung. Betul ya? Terus ayat 25. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, ini pesannya,
seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Jadi apa yang tertulis dalam Keluaran 12, 22, 23 ini diteguhkan oleh Allah. Nanti ya, kalau kamu sudah tiba di negeri yang diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah arti ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah kurban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah Israel, orang Israel di Mesir. Ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Ya, dan itu menjadi tradisi bangsa Israel. Ya, peringatan tentang ancaman daripada anak sulung yang sering ya diancam oleh roh maut biasanya. Nah, saudara, Ibrani 11 ayat 28. Karena iman, ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Ya. Jadi target daripada malaikat maut itu, pembinasa itu, targetnya apa? Anak-anak sulung. Nah, nanti mungkin Bapak Ibu Saudara mulai berpikir, atau mungkin pernah ngalami peristiwa-peristiwa. Iya ya, kenapa ya? Anakku yang sulung itu loh, ya. Itu kok sering ya, hampir-hampir nyaris kadang-kadang ya, terancam oleh ya mungkin ada yang hampir kecelakaan, hampir jatuh, ya loh. Nah, atau ya nyawanya lebih terancam lah daripada adik-adiknya dan sebagainya. Nah, sekarang kita mengerti, saudara. Karena apa? Memang awalnya dari dulu ini kita lihat ada malaikat yang disuruh oleh Tuhan untuk mengitari bangsa Mesir itu. Targetnya adalah tentang anak-anak sulung itu. Tapi ada perbedaan. Anak sulung yang di luar Tuhan atau rumahnya tidak ada darah itu, nah itu akan menjadi target daripada malaikat maut. Ya, nah saudara, darah bicara tentang penebusan. Ketika anak sulung itu diserahkan, anak sulung itu artinya ditebus. Ya, ditebus. Jadi setiap anak-anak sulung sekarang harus diserahkan kepada Tuhan. Ya, di sini bukan berbicara terus anak sulung harus jadi pendeta gitu. Kebetulan saya anak sulung. Ya, anak sulung ya. Nah, saudara, nah jadi banyak hal ya di mana iblis itu mencoba untuk merusak si anak sulung ini. Supaya apa? Nah, di sini kalau bisa ini anak sulung ini dibinasakan gitu loh, ya. Nah, tapi orang-orang tua yang punya hikmat sekarang di dalam Tuhan, sekarang kita tahu ya, kita mengerti arti daripada sebuah penebusan. Kita lakukan seperti apa kata firman Tuhan tadi. Karena iman. Ya, kalau orang Israel dulu mengadakan Paskah, pemercikan darah itu, supaya di rumahnya itu nanti tidak ada kematian, dia dengan iman mengolesi rumahnya, ambang pintunya dengan darah. Sekarang kita punya darah yang lebih berkuasa daripada darah domba, ya, darahnya Yesus. Amin. Darahnya Yesus itu. Nah, sekarang perlu ya di sini supaya kita belajar sesuai dengan apa yang pernah terjadi atas bangsa Israel. Saudara, darah domba itu adalah lambang bagi penebusan yang sebenarnya pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus kemudian di kayu salib. Bagi orang Mesir, mereka tidak terlindung oleh darah anak domba itu. Maka maut mengambil nyawa anak sulung itu. Ingat, saudara, bahwa iblis memang selalu menuntut darah manusia. Sejak awal manusia berdosa sebagai makanan mereka untuk menambah nyawa atau life di dalam dirinya sendiri. Jadi ada tuntutan nyawa, ya,
Nyawa itu adanya di dalam darah. Ya, si iblis itu kayak vampir. Cari darah, cari nyawa untuk nyambung hidupnya. Karena dia sudah terputus dengan Allah, nggak dapat asupan hidup dari Allah, dia cari ya nyawa-nyawa dari orang-orang yang bisa dibunuhnya. Amin. Nah, kembali pada istilah anak sulung tadi. Istilah anak sulung mempunyai arti sebagai yang terutama, yang menjadi haknya Tuhan, dan memiliki hak lebih dari yang lain. Istilah ini dipakai secara bertingkat-tingkat. Bangsa Israel adalah anak sulungnya Allah di antara semua bangsa di muka bumi ini. Betul? Ya, jadi bangsa Israel itu anak sulungnya Allah. Pak, bukannya sebelum bangsa Israel itu sudah banyak juga ya. Dan ketika bangsa Israel itu ada, kan juga ada bangsa-bangsa yang lainnya. Mungkin lebih dulu daripada bangsa Israel. Tapi kita ingat ya, Allah yang memilih, Allah yang memanggil. Ketika Allah memanggil Abraham keluar, Allah berjanji untuk menjadikan Abraham itu menjadi bapak ya bagi banyak bangsa, betul ya? Nah, cikal bakalnya dari Abraham. Abraham melahirkan Ishak, Ishak melahirkan Esau dan Yakub. Lalu Yakub mendapatkan hak kesulungannya gara-gara Esau meremehkan hak kesulungan itu. Lalu Esau lah yang melanjutkan generasinya. Yakub lah yang melanjutkan generasinya. Dari Yakub itulah melahirkan 12 anak. Dari 12 anak itu terbentuk satu bangsa. Namanya bangsa Israel. Lalu Tuhan bilang kepada Firaun ya, ketika Musa mau membawa keluar bangsa ini, Tuhan bilang sama Firaun, Israel itu anakku. Belum pernah ada bangsa yang diakui oleh Allah sebagai anaknya. Nomor satu adalah Israel. Israel itu artinya apa? Prince of God. Anak Allah. Betul? Anda tahu peristiwanya? Ketika Yakub, ya, dia mau ketemu dengan Esau. Dia ketakutan. Lalu di tepi sungai Yabok itu, semalam-malamannya dia bergumul dengan Allah. Ketika dia bergumul dengan Allah sampai fajar, ya sudah mulai itu, ya menyisir itu udah pagi. Lah, disitulah Allah akan pisah dengan dengan Yakub itu. Yakub nggak biarkan musuhnya itu yang bergulat dengan dia itu. Aku nggak akan lepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku. Ya, lalu Tuhan memberkati Yakub di situ dengan ditanya, siapa namamu? Dia jawab, ya Yakub. Anda tahu arti nama Yakub? Yakub itu artinya penipu. Ya, aku penipu, Yakub. Lalu Tuhan bilang gini, mulai hari ini namamu bukan Yakub, tapi mulai hari ini namamu adalah Prince of God. Namamu adalah Israel, Pangeran Allah. Ya, anak mahkotanya Allah, anak yang terutama, anak yang sulung. Ya, nah saudara, Israel itu yang pertama kali disebut oleh Allah sebagai bangsa yang diakui sebagai anaknya. Gak heran saudara, Israel itu sangat diprioritaskan. Allah pernah berjanji kepada bangsa Israel, jikalau kamu sungguh-sungguh mengikuti, mendengarkan perintahku, ya, kamu akan menjadi milik kesayanganku. Aku jadikan semua pendudukmu itu nanti menjadi bangsa imam, ya, menjadi bangsa yang kudus. Itu janjinya, saudara, kepada satu bangsa ini, yaitu bangsa Israel. Kenapa Tuhan begitu berjanji kepada Israel ini? Karena Tuhan menghargai. Israel itu pantas untuk mendapatkan blessing yang luar biasa itu. Karena apa? Dia adalah anak sulung. Anak sulung punya kapasitas untuk diberkati lebih daripada anak-anak yang lainnya.
Nah, kalau kita lihat sekarang namanya Israel ya. Walaupun sekarang sampai hari ini dia menolak Tuhan Yesus. Tapi tentang Israel ini sudah, ya kita tetap ya nggak bisa tutup mata bahwa Israel itu adalah bangsa pilihan Allah. Dia anak sulungnya Allah. Nah, sekarang keselamatan itu sudah keluar dari Israel karena Israel menolak Mesias yaitu Tuhan Yesus. Akhirnya Injil keluar ke orang-orang kafir termasuk kita. Akhirnya kita boleh menjadi anak Allah secara rohani. Betul? Israel rohani itu kita, saudara. Sampai kapan? Sampai masa anugerah berakhir. Ya, ketika masa anugerah berakhir, Allah akan kembali menyayangi Sion. Balik lagi perhatiannya kepada Israel nanti. Kenapa? Karena Israel itu adalah anak sulungnya Allah. Amin. Nah, yang belajar di akhir zaman, nggak tahu ya. Nanti bangsa Israel itu menjadi standarnya. Ketika terjadi penghakiman bangsa-bangsa, mereka yang melakukan perbuatan baik kepada orang Israel, itu ada nilainya. Kenapa? Karena Israel itu adalah anak sulungnya Allah itu. Nah, saudara, kita perhatikan. Ya, harusnya dari 12 anak tadi, anak sulungnya harusnya jatuhnya kepada si Ruben tadi ya. Tapi sekarang karena Ruben tadi itu telah menaiki tempat tidur bapaknya, hak kesulungannya hilang. Lalu hak kesulungannya itu pindah kepada siapa? Nah, di sini kita lihat. Orang Lewi, saudara, dikuduskan Tuhan sebagai tebusan atau pengganti bagi semua anak sulung seluruh Israel. Ya. Bilangan 3 ayat 11 sampai 13. Tuhan berfirman kepada Musa, sesungguhnya aku mengambil orang Lewi dari antara orang-orang Israel, ganti semua anak sulung mereka yang terdahulu lahir dari kandungan supaya orang Lewi menjadi kepunyaanku. Sebab akulah yang punya semua anak sulung. Pada waktu aku membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, maka aku menguduskan bagiku semua anak sulung yang ada pada Israel, baik dari manusia maupun dari hewan. Semuanya itu kepunyaanku. Akulah Tuhan. Nah, saudara Anda tahu, awalnya satu bangsa itu adalah anak sulung, betul? Gara-gara Yakub, ya. Walaupun anak sulungnya Ruben, tapi kita bicara skop bangsanya. Nah, tapi satu kali, ya, 11 suku itu telah berkhianat dengan menyembah patung lembu emas. Hanya satu suku, yaitu sukunya Musa, suku Lewi, yang tetap setia kepada Tuhan. Batal nih perjanjiannya dengan 11 suku. Tapi dengan yang satu suku ini, perjanjian Allah tetap. Amin. Sehingga Tuhan bilang, sekarang Lewi, aku angkat menjadi anak sulung dari antara semua suku-suku itu. Dan konsekuensinya, karena Lewi, ya, menjadi anak sulungnya Allah, sekarang menjadi kepunyaan Allah. Menjadi kepunyaan Allah, hidupnya sekarang ya sepenuhnya untuk kemuliaan Allah. Nah, Lewi nggak kerja, saudara. Lewi hanya hidup untuk melayani Tuhan. Nah, sebagai apa? Sebagai suku yang dipilih oleh Allah untuk dijadikan anak sulungnya. Saudara, kalau kita lihat ya, dikatakan bahwa anak sulung itu berkatnya lebih banyak ya daripada anak-anak yang lainnya. Saudara, kalau kita hitung nih antara 11 suku dengan Lewi, ya, pendapatannya tiap bulan kira-kira lebih banyak mana? Lebih banyak mana? Lebih banyak Lewi, saudara, ya. Anda lihat, perhatikan gini. 12 suku harus memberikan persepuluhan kepada Lewi. Artinya, Lewi itu mendapatkan 110%. Betul? Sementara, suku-suku yang lain, karena 10%-nya diberikan kepada Lewi, dia tinggal berapa? Tinggal 90.
Lebih banyak Lewi ya. Lebih banyak Lewi. Nah, saudara, kita perhatikan sini, ya. Kenapa bisa begitu? Ya. Nah, itu blessing si sulung tadi itu. Nah, apa? Karena telah dimiliki oleh Tuhan. Nah, saudara, saya nggak perpanjang tentang persepuluhannya atau tentang haknya orang Lewi itu, ya. Karena kita bicara tentang anak sulungnya. Sekarang kita ada peristiwa lagi, saudara. Suku Efraim, ya. Anda tahu Efraim, ya. Suku Efraim mengklaim, ya, diri mereka sebagai suku yang lebih sulung di antara kedua suku Efraim dan Yehuda. Walaupun secara lahiriah Efraim itu anak bungsunya Yusuf. Tetapi berkat Yakub atas kedua anak Yusuf itu membalikkan kedudukan Efraim adalah anak sulung dan Manasye adalah anak bungsunya. Ya. Nah, satu kali saudara ya, Yakub sebelum meninggal, saudara, dia memberkati. Yang diberkati adalah anak-anaknya Yusuf. Kejadian 48 ayat 14. Tetapi Israel mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di atas kepala Efraim, walaupun ia yang bungsu, dan tangan kirinya di atas kepala Manasye. Jadi tangannya bersilang, walaupun Manasye yang sulung. Nah, saudara, jadi si engkong ini memberkati cucunya. Ya, Yusuf tahu persis yang sulung, ya, itu ditaruh pas di depan bapaknya supaya nanti tangan kanan bapaknya itu kena Manasye gitu. Ya, tapi saudara, tahu-tahu tangannya Yakub itu menyilang. Efraim yang dapat tangan kanannya. Di situ saudara, Yusuf gentar loh. Wah, ini keliru besar ini. Nah, itu tertulis saudara dalam Kejadian 48 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Katanya kepada ayahnya, janganlah demikian ayahku. Sebab inilah yang sulung. Letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya. Tetapi ayahnya menolak, katanya, aku tahu anakku, aku tahu. Aku juga akan menjadi suatu bangsa, ia juga akan menjadi satu bangsa, dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kekuasaannya daripadanya. Dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa. Lalu diberkati pada waktu itu, katanya, menyebutkan namamu lah orang Israel akan memberkati demikian. Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye. Demikianlah didahulukannya Efraim dari Manasye. Ya, saudara. Jadi berkat itu mengubah faktanya. Harusnya Manasye itu sulungnya. Tapi gara-gara Yakub memberkati, ya, menyebut Efraim itu yang sulung, akhirnya blessingnya yang banyak kepada si Efraim itu. Dan Efraim lah sekarang yang punya hak sebagai hak kesulungan. Nah, kita lihat ya, dari tadi itu kok ceritanya ada perebutan itu ya. Walaupun awalnya Esau itu meremehkan hak kesulungan, lalu jatuh kepada Yakub, akhirnya dia sadar, dia marah, gitu, gitu. Ya, hakku yang terbaik kenapa diambil oleh adikku? Nah, saudara, Yusuf gusar ketika tahu engkong bapaknya, ya, itu memberkati cucunya, harusnya Manasye itu yang mendapatkan hak kesulungan, tapi ternyata jatuh kepada Efraim adiknya itu. Dan itu dipersoalkan. Nah, apanya yang dipersoalkan? Menjadi anak sulung dan anak yang enggak sulung, ya, itu blessingnya berbeda. Nasibnya berbeda, ya. Yeremia 31 ayat yang ke-9. Dengan menangis mereka akan datang, dengan menghiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapak Israel. Perhatikan, Efraim adalah anak sulungku. Nah, Yeremia, ya, itu kan jaraknya jauh, ya, dengan peristiwa tadi itu. Tapi di sini, saudara, tetap yang diakui sebagai anak sulung bukan Manasye, tapi Efraim. Ya, nah, 2 Samuel pasal 19 ayat 23.
Tetapi orang Israel itu menjawab orang-orang Yehuda, kami 10 kali lebih berhak atas raja. Sebagai anak sulung, kami melebihi kamu. Mengapa kamu memandang kami rendah? Bukankah kami yang pertama-tama harus membawa raja kami kembali? Tetapi perkataan orang Yehuda itu lebih pedas daripada perkataan orang Israel. Nah, saudara, ini perebutan posisi juga. Ketika Raja Daud mau pulang itu, siapa yang jemput gitu ya? Ada yang merasa punya hak. Aku kan anak sulungnya, ya. Nah, perebutan itu terjadi, ya. Nah, saudara, kalau sampai terjadi ya satu perebutan atau pertengkaran gara-gara anak sulung dan anak bungsu, ya. Apalagi saudara kalau mereka telah berperkara tentang hak waris, ya, harta dan sebagainya. Oleh sebab itu Alkitab memberikan satu peraturan, ya. Dalam Ulangan pasal 21 ayat 15 sampai 17. Nah, di sini ditulis begini. Apabila seorang mempunyai 2 orang istri, yang seorang dicintai dan yang lain tidak dicintainya, dan mereka melahirkan anak-anak lelaki baginya, baik istri yang dicintai maupun istri yang tidak dicintai, dan anak sulung anak sulung adalah dari istri yang tidak dicintai, maka pada waktu ia membagi warisan, harta kepunyaannya kepada anak-anaknya itu, ya, tidaklah boleh ia memberikan bagian anak sulung kepada anak dari istri yang dicintai, merugikan anak dari istri yang tidak dicintai, yang adalah anak sulung. Tetapi ia harus mengakui anak yang sulung, anak dari istri yang tidak dicintai itu, dengan memberikan kepadanya 2 bagian dari segala kepunyaannya. Sebab dialah kegagahannya. Yang pertama-tama, dialah yang mempunyai hak kesulungan. Ya, nah saudara, jadi ketika memecahkan sebuah kasus seperti itu, gimana nih? Kalau ada 2 istri, ya, lah dulu kan belum ada aturan poligami dan monogami, ya. Kalau 2 istri, yang satu dicintai, yang satu enggak. Ya saudara kan tahu sendiri, ya. Cerita di dalam Alkitab, ada Rahel, ada Lea. Yakub itu cintanya sama Rahel, ya. Nah, tapi karena dijebak sama Laban, harus menikahi siapa? Lea, akhirnya dia menikah juga. Ya sudah, gitu ya. 7 tahun untuk mendapatkan Rahel itu dianggap kayak 7 jam aja, 7 hari saja itu. Demi cintanya luar biasa. Yang satu dicintai, yang satu enggak. Nah saudara, anak sulungnya anak siapa? Anaknya Lea, bukan? Namanya Ruben. Ya. Nah, Anda tahu? Walaupun Rahel punya anak, ya, istri yang dicintai itu, dia tidak menyebut anak sulungnya dari yang dicintai, istri yang dicintai. Walaupun Lea tidak dicintai, Yakub pun tetap bilang, ya, bahwa Rubenlah anak sulungku. Ya, anak sulungku itu. Nah, walaupun akhirnya saudara, karena kesalahan Ruben sendiri, akhirnya kesulungan itu hilang, gitu ya. Tidak lagi. Tapi sebenarnya itu bukan keputusan daripada si Yakub. Amin. Ya. Nah, jadi yang benar-benar lahir pertama, itulah yang disebut anak sulung, ya. Nah, terus saudara, walau anak sulung orang Israel telah diwakili oleh orang-orang Lewi, tapi mereka masih harus menebus anak sulung mereka dengan memberi persembahan kepada Tuhan. Segala persembahan itu oleh Tuhan diberikan kepada orang-orang Lewi, kecuali darah dan lemak binatang itu, ya. Itu sejarahnya kenapa 11 suku itu harus membayar persepuluhan kepada orang Lewi, ya, sebagai bentuk penebusan hak kesulungannya. Orang Lewi tidak memperoleh bagian pusaka di tanah Kanaan karena Tuhan memberi kepada mereka dirinya sendiri sebagai bagian pusaka, ya. Jadi dia nggak mendapatkan tanah, tapi dia mendapatkan persepuluhan itu. Nah, persepuluhan kan diberikan kepada Tuhan. Haknya Tuhan sekarang dinikmati oleh orang-orang Lewi, ya. Tuhan memberi yang tertinggi dan yang terbaik bagi anak-anak sulungnya. Itu segala persembahan dari ke-11 suku yang lain kepada Tuhan.
yakni umat yang masih hidup untuk hal duniawi, diberikan semua kepada orang Lewi. Umat yang hanya hidup untuk melayani Tuhan, ya. Bilangan 18 ayat 15. Semua yang terdahulu lahir dari kandungan segala yang hidup, yang dipersembahkan mereka kepada Tuhan, baik dari manusia maupun dari binatang, adalah bagianmu. Hanya haruslah kamu menebus anak sulung manusia, juga anak sulung binatang yang najis haruslah kamu tebus, ya. Jadi bukan hanya manusia, tetapi juga binatang, anak sulungnya harus ditebus. 17. Tetapi anak sulung lembu, domba, atau kambing janganlah kau tebus. Semuanya itu kudus, darahnya harus kau siramkan pada mezbah dan lemaknya kau bakar. Sebagai korban api-apian menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Tetapi dagingnya adalah bagianmu, sama seperti dada persembahan dan paha kanan. Ya. Terus 20-21. Tuhan berfirman kepada Harun, di negeri mereka engkau tidak akan mendapat milik pusaka dan tidak akan beroleh bagian di tengah-tengah mereka. Akulah bagianmu dan milik pusakamu di tengah-tengah orang Israel. Mengenai bangsa Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan, persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan-pekerjaan pada kemah pertemuan. Nah, saudara, itu semuanya adalah apa yang terjadi dengan istilah-istilah yang kita pelajari pada malam hari ini, yaitu tentang status daripada anak sulung itu. Nah, kita sebagai orang percaya, saudara, sekarang kita juga disebut sebagai jemaat anak sulung. Ya, pernah mendengar istilah ini? Jemaat anak sulung. Sekarang kita mengerti mengapa jemaat yang percaya kepada Tuhan Yesus disebut jemaat anak sulung. Dan ketika orang menjadi percaya dan menerima roh Tuhan Yesus, ia menjadi setara dengan Tuhan Yesus, menjadi anak sulung bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Anak sulung Allah, ia bersama orang-orang percaya ditinggikan di atas semua umat manusia dan segala makhluk yang lain, ya, dari segala makhluk yang lain. Nah, saudara, kita lihat ya, Ibrani pasal 12, 22, 24. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung, yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang yang benar, yang telah disempurnakan. Ya. Dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habil. Nah, disebut sebagai jemaat anak sulung. Ya, lah, saudara, kenapa kita disebut sebagai anak sulung di sini? Jemaat anak sulung, ya, jemaat anak sulung. Nah, saudara, anak sulung tadi, ya, memang secara blessing dia itu memperoleh bagian lebih banyak, ya. Tapi dia juga sebenarnya apa ya? Sebenarnya dalam anak sulung itu ada, bukan hanya ada berkatnya tok. Sebagai anak sulung itu juga sedikit ada bahayanya. Kenapa? Ada kutuknya, ya. Kutuk terancam tadi itu oleh roh maut tadi itu, ya. Nah, roh maut itu. Nah, saudara, kalau sekarang mungkin tidak seperti itu, ya. Tapi Alkitab juga bilang bahwa anak sulung itu punya tanggungan, ya. Jadi kalau bapaknya mati, nanti dia harus menanggung adik-adiknya semuanya itu. Nah, Anda kadang-kadang melihat, ya, ada keluarga yang punya beberapa anak. Nanti anak sulungnya itu berusaha untuk apa? Kalau orang tuanya itu mungkin usahanya bangkrut dan sebagainya, si anak sulung itu yang harus menanggung, bekerja, dia mungkin, ya, sekolahnya, ya, dia mungkin nggak sampai lulus gitu, ya. Karena apa?
Dia harus bekerja untuk menghidupi keluarganya itu. Menjadi tulang punggung keluarganya itu. Nah, ketika sudah bekerja menghasilkan duit dan sebagainya gitu, dalam pikiran cuma satu, untuk mengangkat nama keluarga itu ya, dia mengangkat derajat adik-adiknya. Sekolahin adik-adiknya semua itu, sampai berhasil semuanya. Ya, sampai adik-adiknya semua sudah menikah, dia menikah paling belakangan. Menikah paling belakangan gitu ya. Nah, walaupun dia anak sulung gitu ya. Nanti setelah kalau kumpul gitu, dia anaknya yang paling kecil-kecil. Soalnya adiknya anaknya udah gede-gede. Nah, kenapa seperti itu, saudara? Nah, itu salah satu faktor yang disebut kutuknya, menanggung beban keluarga. Ya, menanggung beban keluarga. Nah, Tuhan Yesus menebus kita, saudara. Supaya apa? Supaya kita tidak mengalami kutuk anak sulung itu. Supaya kita memperoleh berkat sebagai anak sulungnya. Amin. Sehingga kita pertama disebut sebagai anak sulung. Berjemaat anak sulung. Supaya berkatnya spesial. Betul? Berkat yang melimpah. Yang disediakan oleh Allah dalam kehidupan kita ini. Tapi di sisi lain, saudara, kutuknya kan ada. Oleh sebab itu, kita diangkat sebagai anak di sini untuk disetarakan dengan Yesus. Amin. Anda tahu, Yesus mati di kayu salib sebagai apa? Manusia yang terkutuk, betul? Untuk menebus setiap kutuk kita. Salah satunya apa? Bukan hanya kutuk dosa, tapi juga kutuk anak sulung itu. Sehingga walaupun kita anak sulung, punya hak untuk menerima berkat anak sulung, tapi sekarang karena kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita disetarakan dengan Tuhan Yesus, masuk ke dalam pengorbanan Tuhan Yesus itu. Nah, saudara, di sini sekarang kita telah ditebus. Kutuk anak sulung itu sekarang hilang. Dengan kita menempati posisi sebagai anak Allah. Kita bukan sulung lagi. Kita adiknya Yesus, betul? Yang sulung tetap Yesus, betul ya? Tapi kita sebagai jemaat, ya, anak-anak Allah, di hadapan Allah berkat anak sulung itu tetap diberikan kepada kita semuanya. Amin. Kutuknya yang ditebus, berkatnya diberikan itu. Anda lihat Ibrani 1 ayat 6, saudara. Ini idenya Bapak. Lagi pula ketika Bapak membawa anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Kenapa Yesus disebut yang sulung? Nah, untuk menebus kutuk kesulungan itu. Sehingga dia naik ke atas kayu salib sebagai yang sulung itu. Ya, Yakobus 1:18. Atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran. Supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Nah, kenapa di sini, saudara? Supaya kita menjadi anak sulung. Supaya berkat kesulungan itu boleh dinikmati dan jatuh ke dalam orang-orang yang percaya. Amin. Nah, saudara, simpulannya begini. Karena anak sulung adalah pewaris, ya. Anak sulung adalah pewaris. Segala berkat terbaik dari orang tuanya, maka bila orang tuanya menjadi orang terkutuk, maka berkat anak sulung itu berubah menjadi kutuk anak sulung. Karena ialah yang mewarisi tanggung jawab terbesar untuk menebus kutuk orang tuanya dibanding dengan adik-adiknya yang lain. Terutama kutuk hutang. Tangan adik-adiknya sebagai ganti orang tuanya. Bila orang tua mereka sudah mati, kutuk seperti ini berlaku baik bagi anak laki-laki maupun anak-anak perempuan yang sulung. Amin. Kutuk anak sulung itu segera dapat dilepaskan bila ia bertobat menjadi anak Allah dengan dilahirkan kembali di dalam persekutuan dengan Kristus. Ia adalah anak yang kesekian karena sulungnya di dalam Yesus, ya, dalam keluarga Allah. Tetapi memperoleh berkat anak sulung sebagai anak Allah yang sewaris dengan Tuhan Yesus. Saudara,
Enak ya? Jadi kutuknya ditimpakan kepada Yesus, ditanggung oleh Yesus. Berkatnya Anda boleh ambil. Nah, makanya saudara, Anda itu dijadikan anak. Paulus bilang, dalam Roma pasal 8 ayat 17, baca ayat ini. Jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia, ya. Wah, saudara ya, tentang anak sulung. Ya. Jadi ada plus minusnya. Siapa di sini anak sulung? Ya, siapa di sini anak sulung? Ya, dulu saya anak sulung. Ya, sekarang setelah di dalam Yesus saya anak kesekian, tapi berkatnya berkat anak sulung. Amin. Ngerti kebenaran seperti ini, ya. Nah, ini kabar baik. Jadi kalau ada kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang sedang Bapak Ibu Saudara alami, gegara Anda anak sulung, sekarang mesti tahu way out-nya bagaimana. Menjadi anak Allah. Betul? Menjadi anak Allah. Nanti ya, statusmu sebagai anak sulung itu hilang. Sehingga Anda nggak dikejar kutuk anak sulung. Tapi berkat anak sulung itu diberikan karena Anda adalah ahli waris. Kerajaan surga barang siapa? Anak adalah ahli waris. Apa yang Yesus dapatkan, itu juga kita dapatkan. Amin. Sama blessingnya seperti apa yang didapat oleh Tuhan Yesus. Nah, kali yang kedua, saudara, ya ini sedikit aja tentang anak bungsu. Ya, lalu bagaimana Pak dengan anak bungsu? Ya, dengan anak bungsu. Nah, anak bungsu. Anak bungsu dalam sebuah rumah tangga biasanya menjadi yang paling dimanja oleh orang tuanya, betul? Menjadi anak yang paling banyak mendapat perhatian dan juga yang paling dilindungi dibanding dengan kakak-kakaknya. Maka karakternya menjadi manja sampai tua. Ya. Nah, si bontot itu gitu ya. Kapan jadi dewasa nih? Udah tua, udah berumah tangga, tetap aja kayak gitu. Kadang-kadang ada ya orang tua mengeluh seperti itu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya. Karena anak bungsu ya, karena tidak biasa dituntut untuk bertanggung jawab. Maka sesudah dewasa juga tidak bisa bertanggung jawab. Nah, biasanya sudah menjadi anak bungsu itu kan dibela mati-matian ya. Ada gini-gini nanti salahin kakaknya gitu ya. Walaupun sebenarnya salah adiknya, si bungsu itu. Tapi kakak selalu, kamu nggak bisa mengawasi, kamu nggak bisa menjaga. Gini. Lah, pembelaan seperti itu. Nah, dia nggak bisa dituntut untuk bertanggung jawab pada satu peristiwa, ya. Sehingga sesudah dewasa, biasanya dia juga tidak bisa bertanggung jawab, ya. Nah, saudara, lanjut. Banyak kecerobohan yang dilakukan oleh si bungsu. Cenderung suka berfoya-foya. Ingat cerita daripada dua anak itu ya, si bungsu berfoya-foya dan malas memperbaiki sebuah kesalahan. Malas sekali untuk meminta maaf bila ia salah. Karena biasanya ia selalu dibela oleh orang tuanya. Itu sebabnya ia sering terkena masalah yang paling banyak dibanding kakak-kakaknya yang lebih terlatih untuk bertanggung jawab dan menyelesaikan masalahnya dengan sepatutnya, ya. Jadi si bungsu ini kadang-kadang yang banyak kena masalah. Ya. Nah, kena masalah, saudara. Nah, tapi saudara, ada keuntungan sih jadi si bungsu. Untungnya apa? Bila terjadi malapetaka yang membinasakan seluruh keluarga, biasanya anak bungsu yang paling selamat, saudara. Ya. Coba saudara kita lihat ya, tentang kehidupan si anak bungsu. Ada beberapa ayat yang bisa kita pakai untuk menjadi landasan ya tentang perilaku dan apa yang terjadi dengan anak bungsu itu. Nah, Kejadian 9 ayat 20 sampai 22. Nuh menjadi petani
Dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan telanjang dalam kemahnya. Maka Ham, bapak Kanaan itu melihat aurat ayahnya. Lalu diceritakan kepada kedua saudaranya di luar. Sesudah itu Sem dan Yafet mengambil selai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur. Mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka, sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Anda lihat ya. Nuh punya 3 anak. Nuh punya 3 anak ya. Nah, siapa anaknya? Nabi Nuh dan istrinya, 3 anak mantunya ya. Nah, Alkitab menulis nih, Sem, Ham, dan Yafet. Karena penulisan ini, urutan yang seperti itu, lalu banyak orang mengira Ham itu sebagai anak nomor 2. Tapi sebenarnya nggak begitu. Ham itu anak bungsu. Ya, harusnya penulisannya adalah Sem, Yafet, dan Ham. Ya, Ham itu anak bungsu. Nah, satu kali saudara, Nuh mabok, panas, ya masuk kemah, buka baju semua. Si Ham ini, si anak bungsu, selonong boy, saudara, masuk ke sana. Lalu keluar dari kemah itu cekikian gitu. Cerita sama kakaknya. Lihat bapaknya, lihat aurat bapaknya itu. Yafet sama Sem bilang gini, celaka nih. Gitu ya. Lalu dia tutupin aurat ayahnya itu. Nah setelah ayahnya sadar, diceritakan seperti itu, Hamnya kena kutuk. Ya, kena kutuk itu. Nah, kenapa? Dosa melihat aurat. Siapa yang melakukannya? Si bontot, si bungsu itu. Nah, sudah kadang-kadang ya, si bungsu itu kan, wah, ya kakak-kakaknya nggak boleh masuk kamar orang tuanya, si bungsu yang boleh. Kadang-kadang gitu ya. Nah, sangat dimanja gitu, makanya aturannya sedikit kurang. Nah, akhirnya terjebak dengan masalah yang seperti itu, ya. Nah, lihat saudara, Kejadian 9, 24-27. Ini dampaknya. Setelah Nuh sadar dan mabuknya, dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, berkatalah ia, terkutuklah Kanaan. Hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Lagi katanya, terpujilah Tuhan Allah Sem. Tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal di kemah-kemah Sem. Tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Nasibnya jadi apa? Jadi hamba. Ya? Anak bungsu. Ya, anak bungsu kena masalah. Ada peristiwa lagi, saudara. Hakim-Hakim 9 ayat 5. Ia, yang dimaksud Abimelek, pergi ke rumah ayahnya di Ofra, lalu membunuh saudara-saudaranya, anak-anak Yerubaal, 70 orang itu di antara satu batu. Tetapi Yotam, anak bungsu Yerubaal, tinggal hidup karena ia menyembunyikan diri. Ya, Anda tahu, ya, Gideon itu punya anak ya banyak. Anaknya 70. Itu bukan Gideon saya ya. Gideon di dalam Alkitab ya. Anaknya 70. Wah, kok bisa Pak? Ya, ya anak Gideon istrinya banyak ya. Nah, anaknya banyak ya. Lalu ada anak gundek ya. Ya. Ini bantai anak majikan semua ini. Ya. Dari 70 itu yang selamat 1. Si bontot ya, namanya Yotam. Ya, disembunyikan, gitu ya. Selamat, saudara. Ketika terjadi malapetaka seperti itu, keuntungan jadi si bungsu itu biasanya yang punya potensi ya, yang punya kesempatan untuk selamat seperti itu. Nah, ini contoh-contoh saja ya, nasib daripada si bungsu itu ya. Ada plus minusnya juga ya. Selonong boy akhirnya kejebur masalah, gitu ya. Tapi ketika terjadi bencana, ada ancaman, dia yang lolos. Ya. Nah, Lukas 15 ayat 13. Anda lihat nih, peristiwa tentang anak terhilang. Ya. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya. Lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Nah, Anda tahu ceritanya? Akhirnya sampai ke kandang babi, ya hidupnya sengsara di situ. Nah untung mau berbalik kepada Tuhan, haknya dipulihkan kembali di situ. Ya, nah Yosua 6 ayat 26, ya 2 ayat lagi kita habiskan ya. Yosua 6 ayat 26.
Pada waktu itu bersumpahlah Yosua, katanya, terkutuklah di hadapan Tuhan orang-orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yeriko ini. Dengan membayarkan nyawa anaknya yang sulung, ia akan meletakkan dasar kota itu. Dan dengan membayarkan nyawa anaknya yang bungsu, ia akan memasang pintu gerbangnya. Ya, nah, saudara, kita lihat ya. Ini merupakan satu statement yang dikatakan oleh Yosua tentang Yeriko itu. Kalau ada yang membangun Yeriko dengan anak sulung, ia akan meletakkan dasar. Dengan anak bungsu, ia akan memasang pintu gerbangnya itu. Nah, dua-duanya sudah kayak jadi tumbalnya seperti itu ya. Nah, itu terjadi ketika 1 Raja-Raja 16:34, pada zamannya itu Hiel orang Betel membangun kembali Yeriko. Dengan membayarkan nyawa Abiram anaknya yang sulung, ia meletakkan dasar kota itu. Dan dengan membayarkan nyawa Segub anaknya yang bungsu, ia memasang pintu gerbangnya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkan dengan perantaraan Yosua bin Nun. Ya, nah saudara, baik anak sulung maupun anak bungsu ternyata punya nasib yang ya plus minusnya ada, betul? Nah saudara, untungnya apa sekarang? Baik yang sulung maupun yang bungsu, supaya terhindar dari kutuk anak sulung atau kutuk anak bungsu. Karena blessing yang si bungsu ada, blessing yang sulung ada juga ya. Paling aman sekarang adalah percaya kepada Tuhan. Ya. Percaya kepada Tuhan. Nanti semua kutuk, jenis kutuk, ya, baik itu kutuk anak sulung maupun kutuk anak bungsu, sudah dibayar oleh Tuhan Yesus. Kalau kutuknya sudah dibayar, tinggal apanya? Tinggal berkatnya, amin. Berkat anak sulung tadi itu. Berkat lebih banyak itu. Nah, ada juga keuntungan sebagai anak bungsu tadi ya. Kalau ada masalah bisa gampang untuk diselamatkan, lebih selamat daripada yang lainnya dan sebagainya. Ya, saudara. Nah, kalau anak tunggal bagaimana? Nah, kalau anak tunggal ya, anak tunggal itu sebenarnya gabungan dari anak sulung dan anak bungsu. Jadi dia juga mengadopsi, ya, dia ada di dalam dirinya ada kutuk anak sulung, juga ada kutuk anak bungsu, ada berkat anak sulung, juga ada berkat anak bungsunya. Ya, nah Yesus anak tunggal, betul? Yesus anak tunggal Allah. Nah itu tentang anak tunggal. Besok hari Jumat nanti kita akan bahas ya, dan anak-anak kas dan yang lainnya. Oke, Bapak Saudara, anak sulung dan anak berkat sudah selesai pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Yuk kita foto.